Hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa melakukan salat tarawih di malam bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain di malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita syarat menggapai ampunan. Amalan itu dibangun di atas dasar imanan, dilakukan berdasarkan iman, yaitu mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama iman kepada Allah, yaitu mengimani Allah sebagai Rabb yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia, dan sebagai satu-satunya yang pantas disembah, yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Serta mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk mengimani syariat puasa dan sholat tarawih. Serta menjauhi dosa-dosa yang bisa membatalkan keimanan. Karena kalau iman batal, maka tidak mungkin kita mendapatkan ampunan Allah. Dan apabila iman kita batal disebabkan dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran, semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin kita menggapai ampunan kalau iman kita saja sudah batal dan amalan-amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Surat At-Taubah ayat ke-54, Allah menegaskan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang kafir kepada Allah atau kepada Rasulnya, mau bersedekah 1 triliun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mau beramal sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada penghalangnya, yaitu dosa kekafiran yang dia kerjakan. Bahkan orang yang tadinya beriman lalu dia melakukan dosa kesyirikan ataupun kekafiran, semua amalannya menjadi batal, terhapus. Bagaimana mungkin dia mendapatkan ampunan? Amalannya terhapus. Surat Al-An'am ayat 88, Allah mengatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat kesyirikan, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Tapi subhanallah jemaah sekalian, sangat disayangkan, ternyata masih banyak orang yang mengaku muslim di bulan Ramadan melakukan dosa besar ini. Contohnya apa? Masih ada yang percaya dengan ramalan-ramalan, padahal Allah telah menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk yang di langit maupun di bumi kecuali Allah. Bagaimana mungkin kita bisa tertipu dengan orang yang mengaku punya indera keenam, dengan orang yang mengaku anak indigo, dengan orang yang dianggap paranormal alias tidak normal, dengan orang yang dianggap sebagai orang pintar padahal dia orang yang paling bodoh. Subhanallah, Allah telah menegaskan tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Masih ada pula orang yang mengaku muslim tapi hatinya lebih bergantung kepada jimat-jimat, padahal Rasulullah SAW menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa mengenakan jimat maka dia telah mempersekutukan Allah. Masih ada pula orang yang mengaku muslim, percaya dengan hari baik, hari buruk, masih percaya primbon, masih percaya feng shui untuk mencari tahu mana yang baik, mana yang sial, angka baik, angka sial. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, "Man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi untuk melakukan hajatnya oleh takut sial, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula yang mengaku muslim berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bergantung hati kepada selain Allah, padahal itu semuanya ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dan masih banyak contoh yang lain jemaah sekalian. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.